Jika jalan sudah buntu, rezeki juga seret, masalah datang bertubi-tubi, sholawat solusinya. Kisah pemuda yang hampir putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, mohon bantu subscribe channel ini agar terus berkembang sehingga semakin bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Serta komentar Kopiltu di kolom komentar, atau sebutkan hajat-hajat antum di kolom komentar. Kita doakan semoga hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Jika jalan sudah buntu, rezeki juga seret, masalah datang bertubi-tubi, maka sholawat adalah obatnya, sholawat adalah solusinya. Pada waktu itu ada pasien saya, ya, ada tamu yang menangis, ya, datang ke rumah saya, berkeluh kesah, banyak sekali masalah yang dia hadapi selama ini gitu. Pekerjaannya hancur-hancuran, kemudian juga belum mendapatkan jodoh, terus punya hutang, pokoknya hancur-hancuran, pokoknya berat sekali hidupnya, sampai dia itu hampir putus asa. Kayak itu ingin bunuh diri katanya gitu, saking gelapnya gitu. Makanya betul ada makalah yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan orang kufur. Jodoh, pasangan belum punya, anak belum punya, terus dililit hutang, pekerjaan nggak punya, hancur semua. Pasti itu gelap mata, apalagi punya hutang yang sangat banyak, punya masalah yang sangat banyak. Nah, cerita tadi itu, pemuda tadi itu dia hampir putus asa gitu loh. Terus datang ke rumah kami, silaturahim lah. Saya ingat bahwa saya sendiri pernah mengalaminya ketika masa sangat sulit, seakan-akan pintu itu sudah tertutup. Itu saya bisa membukanya dengan bersolawat dan berada pada saat ini. Alhamdulillah keberkahannya sudah sangat saya rasakan. Udahlah saya kasih amalan memperbanyak sholawat Nabi, karena sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa verifikasi lagi, tanpa validasi ulang. Pokok kalau itu sholawat langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima di sisinya, diterima di akhirat, balasan yang luar biasa di akhirat kelak, dan bonusnya gede-gedean di dunia. Itu prinsip saya. Maka saya sarankan pemuda tadi itu nggak usah khawatir, masalah masih di dunia, masalah masih bisa teratasi, asal kita mau mendekatkan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mengendalikan kehidupan manusia, yang menggerakkan seluruh nyawa, yang menggerakkan seluruh kehidupan, yang merubah nasib manusia dari miskin menjadi kaya, yang dari orang susah menjadi orang gembira, orang bungah, dari yang bukan siapa-siapa menjadi orang top. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berputus asa, wala tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka dari itu sahabatku, udah sampean amalkan aja, bersolawat. Tak suruh membaca solawat 100 kali sama solawat 1000 kali. Solawat 100 kalinya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in 100 kali. Kemudian sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Itu minimal. Baca sebanyak-banyaknya dan tunggu keajaiban Allah. Tapi ingat, kamu terus berusaha, terus ikhtiar. Bangun pagi, ikhtiar mencari rezeki Allah. Nanti Allah yang akan menunjukkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabatku yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan bahwa pemuda tadi dengan merintih banyak masalah, banyak kesusahan, terus saya kasih ijazah sholawat tadi. Sudahlah, percaya saja amalan ini. Sejuta orang sudah membuktikan. Apabila antum punya sejarah, punya cerita tentang
keberkahan sholawat, keajaiban sholawat, khasiat sholawat, tuliskan di kolom komentar dengan singkat. Maka menambah keyakinan semuanya yang melihat cerita itu, yang mendengarkan cerita itu, sahabatku ya. Saya teruskan. Terus akhirnya beliau betul beriktikad kuat dan saya motivasi dengan sholawat, Allah akan menolongmu. Beliau membaca sholawat Nabi yang saya ijazahkan itu terus dibaca sambil berusaha semampunya, tapi terus dia baca. Hingga di titik waktu tiba-tiba dia itu punya kenalan, dapat kenalan seorang yang mengajak kerja gitu loh, mengajak kerja di proyek gitu. Di namanya PT ya, punya PT dia, diajak kerja. Dia punya skill mimpin, skill tukang dan skill mimpinnya bagus. Sehingga dia dipercaya hingga detik ini menjadi mandor ya, menjadi mandor. Terus dari mandor dia juga kerjaannya bagus, sering dapat pekerjaan-pekerjaan yang besar, dapat hadiah dari bosnya. Juga beliau saat ini menjadi orang kepercayaan dan penghasilannya sudah sangat banyak hingga detik ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, akhirnya pemuda tadi dengan punya uang banyak dan juga sudah semakin semangat, tidak putus asa lagi, ketemu jodohnya juga, sekarang sudah punya anak satu, dan dia sekarang orang kepercayaannya di sebuah PT proyek besar-besaran di Indonesia. Maka dari itu ya, proyek besar, bukan proyek besar-besaran ya maksudnya. Jadi dia saat ini orang kepercayaan bos lah, dapat proyek tanah, terus dia disuruh gali berapa banyak nanti lemah huruf yang harus disetor, itu dia ngambil untung dan dibolehkan sama bosnya. Dia selain jadi mandor juga dikasih amanah untuk nyuplai gitu. Jadi sekarang alhamdulillah luar biasa kayanya dan sedekahnya luar biasa. Sahabat yang dimuliakan Allah, semua itu berawal dari dia putus asa dan memperbanyak sholawat kepada Nabiullah Muhammad. Sudahlah, keberkahan sholawat kepada Nabi Muhammad ini besarnya luar biasa. Makanya sampai sholawat itu bisa menembus batas, sahabatku ya. Sholawat bisa menembus batas. Sholawat bisa merubah nasib. Semua terjadi adalah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu juga tidak instan, sahabatku ya. Butuh waktu, butuh proses, butuh perjuangan, dan kadang butuh waktu yang lumayan lama. Akan tetapi ketika kita sudah bersolawat kepada Nabi, kita sudah menang satu poin. Kita sudah mampu mengalahkan diri kita untuk bermalas-malasan tidak membaca solawat. Setelah itu tunggu bonus dari Allah. Maka saya bersolawat ini yang nunggu bonus dari Allah itu. Saya mengajak solawat nunggu bonus dari Allah. Karena semua solawat saya peruntukkan untuk akhirat. Dan saya yakin bonusnya yang akan dikasih di dunia sangat banyak juga. Gak usah khawatir. Karena Allah itu maha baik. Allah maha luar biasa. Allah maha penyayang. Allah tahu kebutuhan kita hidup di dunia itu apa saja. Maka dari itu, sholawat yang ikhlas lillahi ta'ala, menghormati, mencintai Rasulullah, sholawat yang mengagungkan Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati ini menjadi sambung kepada Rasulullah, sehingga hati ini menjadi satu, hati ini selalu cinta, dan Rasulullah menjadi pendamping kita dalam kehidupan ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita ijazahkan wirid sholawat 100 kali, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan sholawat sallallahu ala Sayyidina Muhammad 1000 kali sebanyak-banyaknya, itu minimal. Saya ijazahkan kepada antum semua dan rasakan berkahnya. Mohon dibantu subscribe channel ini agar video ini, channel ini semakin berkembang sehingga manfaatnya bisa tersebar luas menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ajaztukum lillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.